Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah hari ini tanggal 26 Agustus Bapak ibu kita akan update karena banyak nih pertanyaan di kolom komentar. Seperti apa besaran dan kemudian kapan jadwalnya untuk tunjangan sertifikasi triwulan 3. Oke Bapak ibu disimak sampai tuntas, berikut ini kita ulas. Untuk 2025 itu ada juknis baru tunjangan sertifikasi. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 menggantikan peraturan sebelumnya yang masih berlaku di 2024, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 45 Tahun 2023 yang juga termasuk di 2024. Di juknis lama tahun 2023-2024 Bapak Ibu, jadwal pembayaran triwulan 3 itu di sini keterangannya, pembayaran triwulan 3 mulai bulan Oktober. Nah, memang diregulasi Oktober, tapi mayoritas pencairan di triwulan 3 tahun 2024 yang lalu itu seperti yang kita lihat tadi sampelnya, itu bulan November, bulan 11, Bapak Ibu. Nah, di juknis baru di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 4 tahun 2025 itu berubah, lebih dipercepat. Nah, kita lihat jadwal pembayaran di sini ya. Jadwal pembayaran triwulan 3 mulai bulan September Bapak Ibu. Jadi kalau di regulasi lama itu pembayaran triwulan 3 di bulan Oktober, bulan 10. Di regulasi terbaru tahun 2025, Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 itu menyatakan bahwa pencairan triwulan 3 itu lebih cepat, yaitu di bulan 9 September Bapak Ibu. Nah, apakah mungkin ada realisasi di bulan September tidak bergeser ke bulan berikutnya? Kalau kita berkaca dari realisasi triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 1 jadwalnya di sini Bapak Ibu bulan Maret. Triwulan 1 kemarin betul, mulai pencairan itu bulan Maret. Makanya banyak teman-teman yang sudah menerima tunjangan sertifikasi triwulan 1-nya itu kan sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin karena cair di bulan Maret. Betul tidak semuanya, tapi memang setidaknya sudah berproses pencairan di bulan Maret. Nah, begitupun di triwulan 2 baru-baru ini Bapak Ibu. Sempat kita agak skeptis ya, agak ragu apakah triwulan 2 mulai pencairan bulan Juni. Dan ternyata memang dari Kementerian Keuangan juga itu merealisasikan. Meskipun memang di penghujung bulan Juni ya, 30 Juni terpantau kemarin itu sudah mulai pencairan tunjangan sertifikasi di berbagai daerah. Nah, lebih masif di bulan Juli tanggal 1-2 Juli itu masif pencairan untuk triwulan 2. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika triwulan 3 nanti di bulan September itu juga sudah mulai pencairannya Bapak Ibu. Dan dari Kementerian Keuangan selaku penyalur untuk tunjangan sertifikasi ASN, kalau non ASN kan dari Puslapdik Kementerian Pendidikan, kalau ASN itu dari Kementerian Keuangan. Dari Kemenkeu, Kementerian Keuangan, itu juga dalam konferensi persnya, itu menyatakan bahwa mulai triwulan 2, 3, dan 4, tunjangan sertifikasi pencairannya akan lebih cepat dibanding triwulan 1, karena rekening sudah tervalidasi Bapak Ibu. Jadi sudah ada validasi rekening. Sebelum kita lanjut, mari kita simak keterangan dari Kementerian Keuangan terkait hal ini. Selesai, maka nanti penyaluran tahap keduanya yaitu pada bulan mulai di triwulan kedua akan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Penyaluran tahap 2 sampai dengan tahap 4 dengan kita telah memiliki rekening guru, nama guru, rekeningnya masing-masing, maka penyaluran di mulai triwulan 2 nanti penyaluran tahap 2-nya akan bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat lagi. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, keterangan dari Kementerian Keuangan menyatakan bahwa triwulan 2 dan seterusnya akan lebih cepat. Nah, untuk triwulan 3 ini perlu Bapak Ibu pahami terutama yang perdana menerima tunjangan sertifikasi triwulan 3. Nanti kemungkinan di bulan 7, 8, Juli, Agustus ini kita akan kembali berproses di validasi info GTK ya. Kita akan bermain di kode 02 bagi yang tidak valid, 07 bagi yang menunggu SK, dan 08 bagi yang sudah terbit SK-nya, termasuk 16 pengusulan dari dinas dan seterusnya. Perkiraannya di bulan 7, bulan 8 kita akan berproses di sana Bapak Ibu. Baru di bulan September
itu sudah mulai realisasi pencairannya sesuai juknis yang ada. Nah, Bapak Ibu ini ya, jadi untuk Kemenak itu ada juknisnya, kita akan cek satu-satu mulai dari besarannya, kemudian siapa yang dibatalkan PPG-nya, karena dalam regulasi Bapak Ibu, baik Kemenak maupun Kemendikbudasmen ya, itu ada ketentuan yang tidak menerima tunjangan sertifikasi meskipun Bapak Ibu sertifikasi, ada sertifikat pendidiknya. Nah, ini ya tiga regulasinya. Yang pertama juknis dari Kemenak, kemudian dari Kementerian Pendidikan itu ada Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025. Ini untuk juknis tunjangan sertifikasi untuk kategori ASN. Sementara untuk non ASN itu ada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen nomor 1 tahun 2025. Ini untuk juknisnya tunjangan sertifikasi non ASN Bapak Ibu. Nah, kita cek satu persatu ya. Sembari menikmati hari libur kan Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari Kemenak. Jadi untuk teman-teman guru Kemendikdasmen tidak ada salahnya memahami juga ya seperti apa juknis di Kemenak supaya kita tahu perbandingannya, bisa kita compare Bapak Ibu. Nah, untuk Kemenak Bapak Ibu ada ya resmi diatur di Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 720 tahun 2025. Nah, kita mulai cek-cek besarannya ya untuk di Kemenak. Untuk di Kemenak ini ada 3 kategori, Bapak Ibu. Ada 3 kategori guru sertifikasi dengan besaran tunjangan sertifikasi yang berbeda. Ya, yang pertama, guru kepala sekolah ya atau pengawas madrasah yang berstatus ASN itu 1 kali gaji pokok per bulan. Ini tentu Bapak Ibu sudah paham. Yang kedua, ada yang namanya impassing Bapak Ibu. Ini masih banyak mungkin teman-teman guru yang belum paham. Di yang kedua ini guru dan kepala madrasah bukan ASN yang sudah disetarakan atau impassing diberikan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok per bulan sesuai dengan SK impassing. Nah, jadi kan kategori pertama untuk ASN. Oke, 1 kali gaji pokok. Nah, untuk non ASN itu ada 2 kategori Bapak Ibu. Non ASN yang pertama itu untuk non ASN yang ada SK impassing, penyetaraan. Jadi dia statusnya honorer, non ASN ya, tapi dia ada SK impassing sehingga dia setara gaji pokoknya dengan PNS. Nah, gitu. Nah, itu SK impassing penyetaraan. Jadi makanya keterangannya sebesar 1 kali gaji pokok per bulan sesuai dengan SK impassingnya. Kemudian ada yang disebut dengan tunjangan profesi guru untuk non ASN. Nah, itu dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku adalah untuk non ASN saat ini yang bukan impassing itu per bulan adalah 2 juta rupiah. Sama ya di Kementerian Pendidikan pun seperti itu. Tahun kemarin masih 1,5 juta. Sekarang ditetapkan oleh Pak Presiden naik menjadi 2 juta. Jadi tiga besaran ya. ASN, non ASN impassing dan non ASN murni, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk naungan Kemenak. Sekarang kita cek di Kementerian Pendidikan ya. Di Kementerian Pendidikan ya, untuk kita mulai dari ASN di Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025. Jadi untuk ASN di Kemenak dan Kementerian Pendidikan sama Bapak Ibu ya, tunjangan profesi itu 1 kali gaji pokok disebutkan di pasal 5 ayat 2, tidak ada perbedaan. Nah, bagaimana dengan untuk non ASN? Di Kementerian Pendidikan untuk non ASN itu diatur di Persesjen, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan nomor 1 tahun 2025. Kita cek besarannya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, besaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Penerima tunjangan profesi atau tunjangan khusus ya, itu ada 2 kategori. Jadi non ASN juga 2 kategori. Yang pertama, setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan impassing ya, atau penyetaraan setiap bulan. Nah, jadi di Kemenak, di Kementerian Pendidikan juga sama. Ada juga non ASN impassing. Nah, di sini lebih detail disebutkan setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan impassing. Jadi memang Bapak Ibu ini kabar baik ya sebenarnya ketika seandainya masih dibuka impassing untuk kategori non ASN. Karena meskipun Bapak Ibu honorer, tapi kalau Bapak Ibu lulus impassing itu ada tesnya juga ya. Ada seleksinya seperti itu. Kalau Bapak Ibu lolos impassing, maka Bapak Ibu disetarakan gaji pokoknya dengan PNS meskipun statusnya non ASN. Jadi hanya yang membedakan hanya status, tapi
gaji pokok PNS Bapak Ibu bisa dapatkan dalam hal pencairan tunjangan profesinya. Nah, makanya dia lebih tinggi. Kalau impassing ya, honorer impassing, dia yang diterima tunjangan sertifikasinya itu lebih tinggi dibanding honorer murni seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ini ya, sebesar 2 juta bagi honorer ya non ASN yang belum memiliki SK impassing. Jadi secara besaran di Kemenak dan Kementerian Pendidikan sama, ada 3 besaran kategori. Yang pertama ASN 1 kali gaji pokok, yang kedua non ASN impassing sesuai dengan SK impassingnya yang disetarakan dengan gaji pokok PNS itu. Kemudian yang ketiga adalah honorer murni, besarannya 2 juta rupiah per bulan.